Selamat pagi anak-anakku kelas 5A yang berada di rumah. Selamat jumpa, salam sehat untuk kalian. Bagaimana kabar kalian? Sehat bukan? Baiklah, hari ini kita akan memulai pelajaran kita kembali. Sebelum kita mulai pelajaran kita, terlebih dahululah kita berdoa. Marilah kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami anak-anak-Mu kembali menghadap-Mu, hendak mengucapkan syukur atas berkat-Mu di hari ini. Di kesempatan ini kami juga bersyukur dan berterima kasih atas belas kasih-Mu, sehingga kami beroleh kesempatan untuk bisa menimba ilmu sebagai bekal kami nanti dalam mempersiapkan masa depan kami. Terimalah Tuhan doa kami ini, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita akan mulai belajar lagi dari buku tema 8. Dalam pembelajaran 3 yang lewat, disebutkan jenis usaha ekonomi yang dilakukan secara perorangan. Bagaimana dengan jenis usaha ekonomi yang dilakukan secara kelompok? Baiklah, hari ini kita akan membahas pelajaran kita tentang bagaimana dengan jenis usaha ekonomi yang dilakukan secara kelompok. Besar dan berani berperan sendiri, yang aku hindari hanya kecil. Otak ini cerdas, kurakit usaha ekonomi kelompok yang dikelola secara bersama, baik modal, pengelolaan maupun keuntungan. Nah, kita akan pelajari berikut ini beberapa jenis-jenis usaha yang dikelola oleh kelompok. Yang pertama adalah BUMN. BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Fungsi BUMN, yaitu badan usaha milik negara, adalah sebagai alat pemerintah untuk menata kebijakan perekonomian dan penyediaan layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta pengelola cabang-cabang produksi sumber daya kekayaan alam yang menyangkut hayat hidup orang banyak. Itulah anak-anakku sekalian yang merupakan fungsi BUMN. Nah, BUMN ini juga mempunyai kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya adalah yang pertama, memimpin cabang-cabang yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang kedua, permodalan berasal dari kekayaan negara sehingga kelangsungan usahanya terjamin. Yang ketiga, usahanya mendapat dukungan dari negara karena sebagai sumber pendapatan negara. Kelemahannya, menimbulkan monopoli atas aset vital. Yang kedua, pengembangan usaha terhambat banyaknya aturan yang memikat. Yang ketiga, beberapa sektor mendapat keuntungan yang tipis bahkan merugi karena terbatas pengolahan faktor produksi dan pembatasan undang-undang. Kelebihan dan kelemahan BUMN. Nah, BUMN juga mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, melayani kepentingan umum. Yang kedua, modalnya dari pemerintah. Yang ketiga, tujuan memperoleh keuntungan. Keempat, modal berupa saham maupun obligasi. 5, bergerak di bidang produksi dan jasa yang bersifat vital. Keenam, bertujuan membangun ekonomi nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan orang banyak. Ketujuh, segala hak, kewajiban dan tanggung jawab berada di tangan negara.
Yang kedelapan, dapat menghimpun dana dari pihak lain, baik lembaga keuangan bank maupun non-bank. Nah, kalian sudah tahu ciri-ciri BUMN. Sekarang, apa tujuan pendirian BUMN? Pertama, memberikan sumbangsi pada perekonomian nasional dan penerimaan kas negara. Yang kedua, mengejar dan mencari keuntungan. Ketiga, pemenuhan hajat hidup orang banyak. Ketiga, perintis kegiatan usaha. Yang terakhir, memberikan bantuan dan perlindungan pada usaha kecil dan lemah. Tadi salah satu jenis usaha yang dikelola secara berkelompok. Nah, lanjut, yaitu yang kedua adalah BUMD, Badan Usaha Milik Daerah. BUMD adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah daerah membentuk dan mengelola BUMD ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonom. Ciri-ciri BUMD adalah yang pertama, diatur dan didirikan pemerintah daerah. Kedua, modal berasal dari kekayaan pemerintah daerah yang dipisahkan. Yang ketiga, bertujuan untuk melayani kepentingan umum dan mencari keuntungan. Yang berikut, dipimpin oleh direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh DPRD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. BUMD juga mempunyai kelemahan dan kebaikan. Kebaikannya adalah yang pertama, melayani kepentingan umum atau public service. Yang kedua, kelangsungan hidup terjamin. Yang ketiga, tidak mengalami kesulitan modal karena modal berasal dari kekayaan negara atau daerah yang dipisahkan. Yang empat, status pegawai diatur oleh peraturan pemerintah dan daerah sehingga menimbulkan rasa aman bagi para karyawan. Yang kelima, jika menderita kerugian, yang menanggung adalah pemerintah. Yang keenam, menjalankan usaha vital yang jarang digarap oleh pihak swasta. Ketujuh, pengawasan disalurkan terhadap semua anggota organisasi secara berjenjang dan berkesinambungan sehingga tujuan BUMN dan BUMD akan dapat terwujud. Kelemahannya adalah pertama, pegawai kurang disiplin karena banyak mendapat fasilitas negara. Yang kedua, birokrasi pemerintah yang panjang membuat BUMN dan BUMD tidak efisien dalam melakukan tugas. Yang ketiga, keterbatasan kemampuan dan keahlian dalam mengelola BUMN dan BUMD sehingga sering menderita kerugian. Sedangkan fungsi dari peranan BUMD yaitu melaksanakan kebijakan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan. Yang kedua, pemupukan dana bagi pembiayaan pembangunan. Yang ketiga, mendorong peran serta masyarakat dalam bidang usaha. Yang empat, memenuhi barang dan jasa bagi kepentingan masyarakat. Dan yang terakhir, menjadi perintis kegiatan yang tidak diminati masyarakat. Itulah urutannya apa saja usaha yang dikelola oleh kelompok. Kita masuk ke yang ketiga, yaitu BUMS. BUMS, Badan Usaha Milik Swasta. Pengertiannya adalah badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang dalam bentuk pemilikan saham atau simpanan pokok seperti koperasi. Apa itu fungsi dan peran BUMS? Fungsinya yaitu sebagai partner kerja pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, sebagai partner pemerintah dalam pengelola dan mengolah sumber daya. Yang ketiga, salah satu dinamisator dalam kehidupan perekonomian masyarakat. Yang keempat,
lembaga ekonomi yang memberikan pelayanan bagi masyarakat. Peran BUMS, perannya yaitu membantu pemerintah dalam mengelola dan mengusahakan kegiatan ekonomi yang tidak ditangani pemerintah. Yang kedua, membantu pemerintah dalam usaha memperbesar penerimaan atau penghasilan negara melalui pembayaran pajak dan devisa non-migas. Sedangkan ciri-ciri dari BUMS atau badan usaha milik swasta adalah sebagai berikut. Sebagai dinamisator perekonomian negara. Kedua, merupakan lembaga yang memberikan layanan dengan menyediakan berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dan negara. Ketiga, merupakan lembaga yang turut membantu pemerintah dalam mengurangi tingkat pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Keempat, merupakan salah satu sumber pendapatan negara melalui pajak perseroan yang dibayar. Tadi pengertian ataupun ciri-ciri dari BUMS. Kita sekarang masuk kepada koperasi. Apa sih koperasi itu? Nah, koperasi adalah asosiasi orang-orang yang bergabung dan melakukan usaha bersama atas dasar prinsip-prinsip koperasi sehingga mendapatkan manfaat yang lebih besar dengan biaya rendah melalui kegiatan usaha yang dimiliki dan diawasi secara demokratis oleh anggotanya. Tujuan koperasi yaitu menjadikan kondisi sosial dan ekonomi anggotanya lebih baik dibandingkan sebelum bergabung dalam koperasi. Sekarang kita masuk kepada ciri-ciri koperasi. Yang pertama yaitu berajas kekeluargaan. Kedua, keanggotaan sukarela dan terbuka bagi setiap warga negara Republik Indonesia. Ketiga, rapat anggota adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Sedangkan tujuan koperasi yaitu memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 3 Undang-Undang Perkoperasian nomor 25 tahun 1992. Fungsi dari koperasi adalah untuk mengembangkan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan kreativitas. Nah, cukup sekianlah penjelasan Ibu Guru untuk hari ini. Baiklah anak-anak kami, tetaplah di rumah. Salam sehat. Sampai jumpa kita pada pembelajaran yang berikut. Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan Ibu Guru ini, baiklah kalian akan mengerjakan tugas yang ditugaskan pada kalian, yaitu pada halaman 79 buku tema 8. Ayo berdiskusi. Kemudian kamu lanjutkan dengan halaman 80. Ayo berkreasi. Nah, silakan anak-anakku, kerjakanlah tugasmu ini sehingga dapat menambah ilmu kalian meski kalian pun di rumah. Ibu sudah kangen sama kalian, rindu. Mudah-mudahan kita berjumpa kembali di pembelajaran yang akan datang, yaitu kita kembali bertemu di sekolah, di kelas, berkumpul kembali, kita bersama-sama untuk melakukan pembelajaran. Marilah kita sama-sama meminta kepada Tuhan agar apa yang terjadi saat ini selesai, berlalulah itu sehingga kita dapat kembali berkumpul. Sekian dan terima kasih. Salam sehat.